Halo guys, selamat datang di podcast Suara Loka bareng aku Arifuddin Zuhri. Dan kali ini kita berkesempatan bertemu dengan tamu undangan spesial kita. Kira-kira dari mana dan kita akan membahas apa? Ikuti terus sampai habis podcast Suara Loka. Oke, sebelum kita masuk ke acara kita pada hari ini, kira-kira kita mau apa dulu nih? Perkenalan dulu kali ya. Mulai dari sebelah sana dulu mungkin. Halo Kak, siapa namanya? Oke, Boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Ramadan dan saya mahasiswa PPSI UMP. Oke, dan sebelahnya? Saya Arwa Dwi Indonesia, mahasiswa PPSI UMP juga. Oke, nah kemarin kan aku tuh sempat dengar nih dari PBSI ya, itu ada acara keren banget namanya Pagelaran Karya. Nah kira-kira itu sebenarnya acaranya tuh tujuannya apa sih dan dari mana gitu awalnya? Siapa dulu nih? Dulu ya. Mungkin yang tengah dulu nih. Oke, kemarin ada event Pagelaran Karya ya, dari PPSI, Yeah. salah satu program kerja dari himpunan PPSI juga namanya Himadit Satria. Itu tujuannya yang pertama karena ini masuk ke program kerja itu menjadi tolak ukur kemajuan dari program kerja Himadit Satria sendiri. Terus yang kedua itu menjalin silaturahmi antara mahasiswa PPSI. Oke. Karena kan acaranya nggak cuman satu angkatan ya, tapi Yeah. dari angkatan yang bawah sampai ke atas gitu. Berarti mulai dari angkatan 25 sampai 23, 22 Sampai Oke, berarti semester 6, 7 7 ya. Oke. Nah, terus juga yang terakhir itu untuk apa ya, menyambungkan minat dan bakat mahasiswa PPSI. Oke, sama ya berarti ya tujuannya pasti ya. Iya, kurang lebih gitu sih. Selanjutnya ini aku mau tanya ke Kak Dika ya. Gimana sih hubungan event Pagelaran Karya ini dengan pembelajaran PBSI? Tadi kan udah ada disampaikan dan ada mention sedikit bahwa ini juga ada korelasinya dengan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, kira-kira gimana sih hubungan dari kegiatan Pagelaran Karya ini dengan pembelajaran di PBSI? Oke, terima kasih. Jadi gini loh Mas, kita kan PPSI jelas singkatannya ada sastranya, Ya, Bahasa dan Sastra Indonesia. Betul. Gitu. Jadi kita di mata kuliah di situ kita juga selain mempelajari tentang pendidikannya, karena kita ada pendidikan, kita belajar juga tentang bahasa, tentang sastra. Ya. Nah, pagelaran karya ini hadir ya Mas ya. Ini sebenarnya itu buat ruang bagi mahasiswa PPSI tentunya untuk berekspresi, ya. untuk menuangkan ide karyanya gitu. Oke. Karena di mata kuliah kita PPSI sendiri itu kan ada kajian puisi, ada yang menyangkut tentang sastra-sastra seperti itu. Oke. Jadi di pagelaran karya juga kita mengusung pagelaran karya yang kita gelar itu ya tentang sastra tersebut gitu. Oke, berarti emang PBSI ini sendiri bukan cuman belajar tentang pendidikan tapi juga sastra itu sendiri ya. Iya, betul. Dan Pagelaran Karya ini sebagai ruang mahasiswa untuk berekspresi dan tentunya banyak sekali penampilan memukau ya dari teman-teman mahasiswa. Kira-kira kemarin ada tampilan apa aja sih dan yang tampil itu dari siapa? Banyak sih Mbak ya. Ya, banyak banget. Berarti ada apa? Contohnya mungkin sebutkan 3 dari Kita acara. sebenarnya kalau acara itu kan ada 3 ya Mas ya, seminar, Oke. terus ada itu pagelaran karyanya, Karya. dan ada pementasan apresiasi sastra gitu. Jadi di seminar kita ya seminar gitu ya Mbak ya, kayak kita di seminar kita mengulas buku mahasiswa. Ya, buku mahasiswa tahunan. Di seminar tersebut diulas. Terus karya-karyanya yang dibaca pada pameran itu juga karya mahasiswa. Terus waktu pentas apresiasi sastra itu juga pentas dari mahasiswa PPSI gitu. Banyak sekali. Oke. Selanjutnya ya, aku mau tanya terkait. Jadi kemarin dengar-dengar event Pagelaran Karya ini kan proker ya, proker dari teman-teman HMPS Himadit Satria, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya. Kenapa sih ini jadi proker rutin dari PBSI? Karena kalau nggak salah ini jadi proker tahunan ya, yang diadakan setiap tahun nih. Kira-kira proker ini bisa sampai kapan nih? Gitu. Kalau itu kita apa ya? Itu bisa bukan ranah kita untuk menjawab. Oke. Karena nantinya program kerja itu akan dilanjutkan oleh angkatannya Oke. akan memegang
Hima Diksa Satria itu Iya. sendiri nantinya. Oke. Karena kan nanti bukan kita Iya. lagi yang memegang, Mm-mm. tapi ada adik tingkat kita lagi yang akan memegang program C. Berarti tetap harapannya ya nanti Harapannya ya pagelaran nanti karya bisa tetap tetap ada, continue iya. ya, Iya, tetap tetap ada ada. berkesinambungan dan ibaratnya kan pagelaran karya jadi wajah dari PBSI kan? Iya. Berarti ya? Iya. Oh, oke. Selanjutnya nih, aku mau tanya karya apa aja yang kemarin ditampilkan di event pagelaran karya. Nah, tadi kan sudah sempat di-mention ya, ini jadi ruang mahasiswa untuk berekspresi lewat karya dan sastra. Kira-kira kemarin ada penampilan atau pameran apa aja sih, mungkin dari Kak Dika dulu? Kalau di pamerannya sendiri kita ada beberapa karya Mbak Nesa ya. Ada cipta puisi ya, puisi. Terus ada pantun, terus cerita pendek, terus ada gambar gitu. Terus sama fotografi gitu juga. Nah, terus kalau yang pementasan apresiasi sastra itu kita macam-macam Mas. Ada monolog, terus ya musikalisasi puisi, terus apa lagi Mas? Menari. Iya, ada tari tradisional. tradisional. Iya, tari Oke. tradisional. Terus ada baca puisi. Nah, baca puisi, terus apa lagi ya? Udah sih kan itu Tari ya. modern. Tari modern itu diganti tradisional. gitu. Oke, tapi di sebelum-sebelumnya mungkin ada penampilan tari modern itu tadi. Iya, ya? tahun sebelumnya ada. Oke. Berarti lumayan beragam ya Iya. kegiatannya dan audiensnya juga pasti bukan dari teman-teman PBS aja kan? Atau dari lingkup Banyumas Raya atau dari Iya. mana saja kemarin? Untuk seminar kemarin kita mengundang Bu Endah Kusumaningrum, Mm-hmm. salah satu penulis dan Oh, juga iya. salah satu dosen di UIN Sains Purwokerto. Oh, berarti diikuti oleh pegiat sastrawan Iya. di daerah Purwokerto Raya ya dan Banyumas Raya tentunya ya. Iya. Berarti ya kita membuktikan bahwa teman-teman dari PBS ini juga menjadi sentral sastra di daerah Banyumas Raya, menghidupkan sastra itu tadi ya. Ya, betul. Bagus sekali teman-teman ya. Selanjutnya nih, untuk pagelaran tahun ini berapa banyak budget yang dikeluarkan dan siapa pemateri yang diundang? Ya, kalau setahu aku ya, kalau bikin event itu kan pasti kita butuh stakeholder, butuh support lah dari teman-teman di luar PBS itu sendiri kan nggak mungkin ya cuman menggunakan budget sendiri atau budget teman-teman panitia gitu. Kira-kira kemarin gimana terkait budgetnya gitu? Terkait budget kemarin kita juga sponsorship ya Mbak ya. Iya, Kita sponsoran, Mhm. terus dari Hima juga ada ya Mbak ya. Untuk jumlahnya Mbak Nisa jawab. Oke, Dispesifikkan nggak Bapak? oke nggak apa-apa. Ada hampir 4-5 Oke. makanan sendiri. Itu belum termasuk sponsor ya? Sudah. Oh, sudah? sponsor. Oke, lumayan juga ya. Iya. Dan itu kegiatannya banyak. Banyak. Oke. Keren ya. Dan pastinya juga harus ada kolaborasi yang mantap antar PBSI sendiri dan stakeholdernya gitu. Betul? Betul. Oke. Nah, sekarang ada di pertanyaan terakhir nih. Berapa lama untuk mempersiapkan acaranya? Dan ringkasan rangkaian acaranya gimana? Serta bagaimana sih kesan serta pesan kalian untuk panitia ke depannya? Gitu. Mungkin dari Kak Arwa? Untuk persiapan kita 2 bulan. 2 bulan? Iya. Oke. Karena kan dilaksanakan tanggal 14 Mei ya. April. 14 Ya. April. April. Kita awal sekali persiapan itu di awal Mei. Oke. Oh, Mei 2 dan bulan. oke, 2 bulan ya. 2 bulan. Itu 2 bulan dari kurang lah. pembentukan Iya. organisasi, kemudian cari sponsor Iya, tentunya dan dekorasi dan sebagainya ya. Ringkasan rangkaian acaranya gimana nih? Mungkin kesan dan pesannya untuk acara tahun ini dan kedepannya, baik untuk panitia ataupun acara kedepannya gitu, harapannya gimana? Mulai dari Kak Andika dulu boleh. Oke, untuk rangkaian acara kemarin ya, Hmm. kita alhamdulillah sangat senang sebenarnya dengan hasilnya karena kita sangat berinovasi gitu ya. Kita berinovasi supaya pagelaran setiap tahunnya itu memang harusnya berinovasi gitu ya. Jadi kayak setiap acara selesai kita eval dan dari eval tersebut kita belajar supaya pagelarannya di tahun berikutnya itu harus lebih baik dan
untuk respon dari panitia sendiri ya, karena saya juga menanyakan gitu. Saya tanya responnya, apakah setelah pagelaran kalian merasa senang atau malah capek gitu. Dan kebanyakan menjawab merasa senang gitu. Jadi saya rasa karena mungkin merasa senang, berarti pagelaran untuk mereka sendiri itu sudah sangat berhasil gitu. Dan juga untuk respon dari pengunjung ya, respon dari pengunjung alhamdulillah baik, apalagi ketika mereka melihat dekorasi-dekorasi dan juga karya-karya yang dipajang dan juga inovasi pada saat pementasannya Mbak ya gitu. Untuk pesan kedepannya ya, untuk kepanitiaan atau pagelaran tahun depan saya harap terus berinovasi saja gitu, jangan takut ada batasan karena menurut saya jika kita takut pada batasan maka inovasi akan tidak bisa berjalan gitu, tidak bisa berjalan inovasinya. Jadi terus berinovasi selagi itu baik kita. Apalagi ini kan pagelaran karya sebagai ruang berekspresi itu tadi sampaikan. Yes. Oke, nah itu dari Kak Andika ya teman-teman. Sekarang dari Kak Arwa nih, harapannya gimana? Kalau dari aku, kesan dan pesan karena aku yang melihat teman-teman persiapan, aku yang menemani juga. Senang karena ya seperti tadi apa yang sudah dibilang sama Mas Andika, acaranya sesuai sama ekspektasi kita. Bahkan waktu-waktunya pun itu sesuai dengan ini Mbak RD rundown yang sesuai rundown juga. Pesannya untuk angkatan nanti yang panitia selanjutnya ya mungkin lebih baik lagi dari segala komunikasi dan juga persiapan dan kepekaan juga dari panitia. Oke, siap. Mungkin itu sih yang ingin kita ulik dari kegiatan podcast pada hari ini, dan mungkin selanjutnya akan ada podcast lain-lain. Dan mungkin aku mau minta tolong ya ke kakak-kakak yang gatuh dan cantik ini buat nyapa teman-teman lewat kamera. Ada jargon nggak kira-kira dari kegiatan pagelaran kemarin, pagelaran karya kemarin? Ada. Masih hafal? Sebentar, masih. Oke. Dikit-dikit. Oke. Gak apa-apa man. Iya, jadi gini jargonnya. Tema acara kita kan Alitera, alam dalam literasi dan sastra gitu. Jadi nanti jargonnya gini, Alitera memetik makna di akar sastra seperti itu. Oke, memetik makna di akar sastra. Akar sastra. Siap-siap ya. Siapa yang mau mimpin? Baru. Yuk. Alitera memetik makna di akar sastra. See you guys.